Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan berkaitan kalian doa minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Hadis menika dasaripun dari hadis riwayat Imam Muslim. Ada riwayat dari Imam Muslim, kemudian juga dari riwayat Imam Bukhari juga ada. Bahkan di dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis khusus menyusun hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, ada 3 hadis yang berkaitan dengan doa minta perlindungan dari 4 perkara ini, yaitu lafadznya. Kalau dari riwayat Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, saya minta perlindungan kepada Engkau dari azab neraka jahannam. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, wa min azabil qabri, dan minta perlindungan kepadamu ya Allah dari azab kubur. Ini pun juga sudah kita bahas. Kemudian terakhir kemarin, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah atau ujian kehidupan dan kematian. Minggu kemarin kita sudah membahas apa itu fitnah kehidupan. Fitnah di sini maknanya ikhtibar atau ujian, yaitu ujian yang menimpa manusia sepanjang dia hidup di dunia. Ada 2 bentuk ujian, yaitu ujian berupa agama, yaitu mungkin seorang muslim tergelincir melakukan kemaksiatan, kesyirikan dan sebagainya. Termasuk ujian dunia yang kedua adalah ujian yang menimpa pribadi, yaitu berupa rasa sakit, kemudian kekurangan rezeki dan sebagainya. Ini namanya fitnah mahya, ujian kehidupan. Kemudian ujian kematian, ini beda lagi. Ujian kematian itu adalah ujian yang menimpa manusia sejak dia menjelang ajal, menjelang mati. Sampai yang dialami orang ini menjumpai ujian yang berat ketika nanti di hari akhir. Sampai puncaknya nanti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik. Maka kalau dibandingkan, lebih berat mana fitnah mahya atau fitnah mamat? Ujian kehidupan atau ujian kematian? Jawabannya, lebih berat ujian kematian. Karena kalau ujian dunia, kalaupun toh ujian dunia itu menimpa agama kita, mungkin kita berbuat maksiat, bahkan mungkin berbuat kekufuran. Kalau itu masih di dunia, kita masih dapat kesempatan bertobat sebelum mati. Apalagi kalau ujian dunia itu hanya menimpa pribadi kita, berupa rasa sakit, kemudian kekurangan rezeki dan sebagainya. Itu justru punya faedah yang banyak, karena ujian dunia yang menimpa pribadi itu fungsinya untuk menggugurkan dosa-dosa kita, sebagaimana yang kita bahas minggu kemarin. Tetapi kalau sudah urusannya ujian kematian, maka ini sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki. Maka fitnah kematian yang pertama mengintai seseorang itu namanya su'ul khotimah. Ini adalah ujian kematian pertama. Disebut pertama karena begitu orang ini meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, maka perjalanan hidup berikutnya di akhirat itu lebih berat. Maka pentingnya doa ini, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian hidup dan mati. Ini sama saja kita juga minta perlindungan kepada Allah dari meninggal dalam keadaan su'ul khotimah.
dari su'ul khotimah. Para ulama memberikan satu ungkapan, kesimpulan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man asa ala syai mata alaihi. Barang siapa membiasakan pola hidup tertentu selama di dunia, maka dia pun akan mati di atas pola hidup yang biasa dia kerjakan. Artinya, kalau kita menjumpai ada orang yang meninggal husnul khotimah, meninggal husnul khotimah itu maknanya dia meninggal dalam keadaan beramal soleh atau dalam keadaan sudah bertobat dari dosanya. Maka kalau kita dengar kabar mungkin ada seorang muslim meninggal dalam keadaan sedang sholat atau sedang berzikir atau sedang tilawah Quran, hampir bisa dipastikan dia sholat itu atau bahkan sholat berjamaah di masjid misalnya, hampir bisa dipastikan dia sholat jamaah di masjid tidak hanya 1 hari 2 hari, tidak hanya 1 bulan 2 bulan, tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi sudah puluhan tahun dia sholat jamaah di masjid. Sehingga karena pola hidupnya, kebiasaannya sudah puluhan tahun sholat jamaah di masjid, maka berlaku kaidah ini, man asa ala syai' mata alaihi. Barang siapa yang membiasakan pola hidup tertentu selama di dunia, dia pun akan mati di atas kebiasaannya itu. Maka hampir bisa dipastikan kalau ada seorang muslim meninggal ketika sedang sholat jamaah di masjid misalnya, maka hampir bisa dipastikan memang kebiasaannya sudah bertahun-tahun menghadiri sholat jamaah di masjid. Sebaliknya juga, kalau ada orang yang meninggal su'ul khotimah, yaitu meninggal ketika sedang bermaksiat, atau dalam kondisi belum sempat bertaubat dari maksiatnya, hampir bisa dipastikan memang dia sudah kecanduan dengan maksiatnya itu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengisahkan sekian banyak kisah-kisah su'ul khotimah. Di antaranya ada salah satu muslim tetapi dia ahli maksiat, ketika sedang sakaratul maut, maka orang yang di dekatnya mengatakan qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Tetapi orang ini malah mengatakan aski ini, tuangkanlah minuman untukku, tuangkanlah minuman untukku. Jadi ternyata orang ini memang pecandu minuman keras. Sehingga kalau kondisi seperti itu juga hampir bisa dipastikan dia maksiat seperti itu tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya setahun 2 tahun, bisa jadi sudah puluhan tahun. Makanya salah satu cara kita menghindarkan diri dari su'ul khotimah dan sebaliknya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, cara pertama kita membiasakan doa yang diajarkan oleh Rasul ini. Setelah tasyahud akhir, kita minta perlindungan kepada Allah, wa min fitnatil mahya wal mamati, dari ujian kehidupan dan ujian kematian. Ujian kematian yang pertama mengintai adalah su'ul khotimah. Cara yang kedua setelah berdoa adalah kita membiasakan pola hidup yang bagus, yaitu setiap hari kita biasakan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kalau amal soleh itu sudah jadi satu pola hidup, kebiasaan, maka ini sebagai pembuka seseorang bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai petunjuk kalau kita sedang mendampingi saudara kita sedang sakaratul maut. Rasulullah bersabda, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dijamin masuk ke dalam jannah. Sehingga kalau ada orang sedang nazak atau sakaratul maut, maka kita talqin dengan pelan-pelan. Kita tuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebaiknya tidak zikir yang lain. Kita pilih zikir la ilaha illallah. Karena kalau ucapan ini yang terakhir diucapkan, dakhala jannah, dia masuk ke dalam jannah. Apalagi zikir la ilaha illallah, ini zikir yang paling ringan ternyata. Karena seluruh huruf di kalimat la ilaha illallah itu tidak perlu menggerakkan bibir. Hanya cukup lidah saja sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal orang ketika kondisi sakaratul maut tentunya fisiknya sangat lemah. Kondisi fisik sangat lemah, maka dia perlu zikir yang paling ringan.
dan zikir yang paling ringan ternyata adalah ucapan la ilaha illallah. Maka kalau orang ini sudah bisa menirukan ucapan la ilaha illallah, maka didiamkan saja. Tidak perlu diulang lagi, karena yang penting ucapan terakhirnya sudah la ilaha illallah. Nanti kalau diulang lagi malah nanti bisa jadi bingung. Kecuali kalau nanti dia mengucapkan perkataan yang lain selain la ilaha illallah, nanti kita talqin lagi dengan pelan-pelan. Ini sebagai satu ikhtiar agar orang ini meninggal dalam keadaan mengakhiri hidupnya dengan amal soleh, khususnya dengan ucapan la ilaha illallah. Tetapi walaupun ini kelihatannya juga sederhana, tetapi tidak semua orang diberikan rezeki untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka berlaku satu kaidah tadi di awal, man asa ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang membiasakan dengan pola hidup tertentu, maka dia pun akan mati di atas pola hidup yang tertentu itu. Ya, maka ini berarti kita juga harus setiap hari melazimkan, membiasakan dan memperbanyak ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan umatnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah kulla yaumin. 100 kali setiap hari. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari, maka akan dituliskan baginya 100 kebaikan, kemudian dihapuskan 100 kejelekan, dan dia mendapat pahala sedekah senilai membebaskan 100 budak. Padahal yang namanya budak ini nilainya paling rendah adalah 30 juta. Membebaskan 10 budak. Ya. Dia juga mendapat pahala setara membebaskan 10 orang budak. Hari ini perbudakan tidak ada, tetapi ukuran standar seseorang membebaskan budak itu minimalnya adalah 30 juta rupiah. Berarti kalau kita mengucapkan kalimat tahlil seperti tadi, komplit 100 kali, dituliskan 100 kebaikan, dihapuskan 100 kejelekan, dan mendapat pahala sedekah membebaskan 10 budak, berarti nominalnya 30 juta kali 10 berarti 300 juta rupiah. Tidak mungkin kita sedekah setiap hari 300 juta rupiah, tetapi fadilah ini bisa kita dapatkan dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah lahul mulku wa la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat tauhid yang paling komplit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini contoh saja amal yang ringan tetapi sangat baik kalau kita lazimkan setiap hari. Intinya adalah kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah sekaligus terhindar dari su'ul khotimah, kuncinya satu saja, yaitu memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi ketaatan kita pada Allah, berarti semakin besar peluang kita untuk husnul khotimah. Tentunya dengan syarat seluruh amal soleh ini kita kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Amal kalau ikhlas itu definisinya sederhana. Amal yang ikhlas itu adalah amal yang ketika kita kerjakan tujuannya hanya satu, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya betul-betul mengharap ridha Allah, pahala dari Allah, dan salah satu bentuk pahala dari Allah nanti adalah kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan singkat dari Fitnatil Mahya wal Mamati. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan, yaitu penjelasan kalimat yang terakhir, perlindungan yang terakhir, yaitu wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.